Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Abah Caca. Di channel ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya rakyat itu mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani kemiskinan, kemudian meminimalisir budaya korupsi, dan mempertahankan idealisme. Nah, itu mungkin bahasa terlalu tinggi ya. Di episode yang kemarin kita membahas tentang banner dari anggota Dewan di Kota Tasikmalaya. Dan Alhamdulillah kemarin saya sudah bertemu dengan Pak Dewan. Silakan Pak, barangkali ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Sugandar. Alhamdulillah sudah bisa ketemu, bersilaturahmi. Mungkin pertemuan ini ditunggu-tunggu netizen. Ya mohon maklum saja akibat jabatan dan pekerjaan saya. Kesempatannya baru kali ini, Pak. Jadi saya udah berbincang-bincang dengan beliau, ternyata luar biasa ya. Jadi kita harus banyak belajar sebetulnya dari para senior politisi. Salah satunya Pak Rahmat Sugandar ini. Ya. Karena bagi saya pribadi luar biasa ya, jarang-jarang ada anggota dewan yang memasang baliho, masang banner itu ada nomor kontak. Jadi kepada semua warga Kota Tasikmalaya, silahkan. Beliau sangat welcome, sangat terbuka. Bah, jadi perlu disampaikan sama semuanya. Ya. Ini sebenarnya sangat sederhana sekali. Saya itu pasang media seperti itu sebagai rasa penyesalan saya, di mana mungkin saya merasa harus melakukan sesuatu. Di antaranya itu membuka ruang-ruang komunikasi agar masyarakat bisa gampang untuk berkomunikasi dengan saya. Nomor telepon saya ada, bisa telepon langsung. Bahkan kadang-kadang kalau ada orang telepon saya, WA saya, suka saya Sherlock juga. Di mana rumah saya. Karena untuk bertemu langsung ya Pak? Bertemu langsung. Bahkan saya yang lebih senang juga saya yang datang ke mereka. Satu lebih asik, yang kedua saya merasa lebih senang saya yang datang. Nanti kan amal ibadah silaturahminya saya yang lebih besar karena saya yang datang. Mantap. Minimal orang-orang seperti saya bisa banyak mendengar. Orang-orang seperti saya itu bisa banyak tahu. Saya menyadari bukan dewa, bukan orang pintar. Saya bukan teknokrat, apalagi politisi yang bisa menyelesaikan segala masalah. Namun minimal dengan saya dekat dengan masyarakat, saya bersama-sama. Jadi slogan masyarakat kesusahan saya tidak tahu, itu tidak terjadi. Setiap masyarakat susah, saya harus tahu. Minimal ada di dekatnya, dia berbicara di depan saya. Dan yang terpenting, saya banyak tahu apa yang harus mesti saya perjuangkan. Kepentingan mereka yang harus saya perjuangkan di dalam pekerjaan saya. Jadi ketika saya menerapkan konsep berbaik sangka, husnudon, ternyata saya bertemu dan berbincang dengan beliau, itu luar biasa. Banyak hal yang merupakan itu ilmu lah buat saya. Saya barusan diejek juga sama YouTuber. Kenapa saya tidak mengelola ini dengan baik? Jadi ini betul-betul nomor saluran saya satu-satunya. Saya angkat sendiri, saya jawab sendiri. Itu sebetulnya saya menyadari memang saya sangat kesulitan. Tidak kurang dari 3.000 aktivitas masuk ke sini. Mulai dari SMS, WA, telepon WA, IG, Facebook, seberat apapun dalam hal ini, tapi tetap akan saya pertahankan. Saya tidak mau ada orang yang mengelola. Saya ingin sendiri sesuai janji saya jawab sendiri. Jikalau slow respon, itu karena menumpuk ribuan, tapi pasti saya jawab. Mungkin kalau sudah terlalu banyak, biasanya tidak saya jawab WA, tapi saya telepon balik. Berarti kalau harus ngetik harus mojok Pak ya? Nggak ada waktu buat mojok Pak ya? Ini dari tadi mungkin saya mengabaikan orang karena saya harus berbicara. Terima kasih banyak nih Pak. Salam hormat buat masyarakat. Sehat dan sukses selalu, berlimpah rezekinya. Amin. Terima kasih Pak Dewan sudah mau bertemu dengan saya, seorang rakyat jelata. Nah, tinggal kita menunggu nih ketiga ketua RW yang di episode sebelumnya kita bahas. Ini belum ada respon nih untuk mau ngobrol-ngobrol sama saya. Padahal yang saya ingin sampaikan itu bukan hal yang aneh-aneh. Saya ingin membicarakan tentang bagaimana caranya data warga miskin bisa rapi, akurat, transparan. Karena itu kan pokok permasalahan dalam hal distribusi bantuan. Kalau Pak Dewan saja mau, ya kan harusnya ketua RW juga mau dong. Nah, bicara mengenai sponsorship, itu cukup kontroversi memang ya. Jadi konten saya itu kan ada di TikTok. Nah, itu ramai. Semua ngomen tentang kenapa jadi sponsor. Padahal kan Pak Dewan itu kan di balihonya, di bannernya,
dia menerima aspirasi, bukan menerima sponsorship. Nah, jadi begini, apa yang saya lakukan itu adalah demi kepentingan masyarakat banyak, dan itu memang membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Kenapa? Karena yang namanya mendata warga miskin sekota Tasik itu bukan hal kecil. Nah, makanya saya meminta bantuan. Mungkin bahasa saya sponsorship. Nah, mungkin saya terlalu vulgar. Dan memang saya sengaja komunikasi dengan Pak Dewan dipercepat. Kenapa dipercepat? Karena ujung-ujungnya ke sana juga gitu kan. Nah, alhamdulillah respon Pak Dewan positif, cuman beliau mungkin untuk menjadi sponsor itu kurang pas. Dan saya pun menyadari, oh oke, berarti kalau begitu ada nggak pilihan lain selain sponsor? Tapi yang sifatnya tetap mendukung kepada apa yang saya lakukan. Nah, alhamdulillah beliau siap menjadi donatur. Donasi itu ditujukan untuk bagaimana caranya saya bisa terus membuat konten. Jadi konten yang saya buat itu hasilnya nanti data warga miskin itu menjadi akurat, lengkap, dan transparan. Nah, ada yang bilang, loh kan pemerintah sudah melakukan pendataan, ngapain kamu sibuk-sibuk sendiri bikin data? nah hanya kita bandingkan saja kualitas datanya bagus mana, ya kan? Karena kualitas data itu akan berdampak kepada salah satunya meminimalisir korupsi di jalur bansos. Sebetulnya yang harus memberi dukungan itu bukan hanya para pejabat, tapi Anda juga masyarakat harusnya mendukung saya. Jangan sampai program yang baik, niat yang baik itu tidak terwujud gara-gara nggak ada cuan untuk operasional. Betul nggak? Pak, kalau misalkan ada warga masyarakat membantu kepentingan pemerintah demi masyarakat yang lebih banyak, menurut Bapak bagaimana, Pak? Ya bagus. Bagus ya. Nah, namun si masyarakat tersebut dia tidak punya anggaran untuk bergerak, Pak. Lalu dia mencari dukungan operasional kepada pemerintah, pejabat negara, atau kepada masyarakat sendiri. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Ya angka wajarnya kita mencari para agnia yang peduli mungkin. Silahkan, bantulah. Sesungguhnya hakikatnya membantu pemerintah juga. Berarti harus didukung, Pak ya? Harus, wajib didukung. Ya harus dibantu, harus dibantu, didukung ya. selama kegiatan itu positif gitu. Mari kita dukung bersama dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Itu kan cari dana gitu kan tidak semua orang bisa melakukannya. Memang butuh jiwa sosial yang sangat bagus. Wajib kita dukung sih, bagus lah. Setuju. Nah, harus didukung. Iya. Oke, kenapa harus didukung, Pak? Selama kegiatan itu dapat merubah mindset masyarakat, ya tetap harus didukung. Bagus nggak? Bagus. Bagus ya? Ya. Oke. Nah, seandainya ternyata dukungan minim, Pak, dan kegiatan tersebut berhenti, menurut Bapak bagaimana? Kalau bisa sih, ya jangan sampai berhenti. Ya, jangan sampai berhenti. Artinya, ya kalau sampai berhenti sayang, kan gitu ya. Ya harus terus dipikirkan bagaimana jalannya supaya apa yang menjadi niatnya ini harus terus berjalan, itu harus terus bergerak gitu. Bahkan kalau ada yang menghalang-halangi juga jalan saja. Toh niat kita juga tulus, niat juga kita baik untuk kemaslahatan umat bersama. Saya Bah Caca, sampai jumpa di video berikutnya. Salam transparansi.